Selamat pagi semuanya, saya Intan Sherlyn dari program studi doktor Matematika ITB akan mencoba menjelaskan lemma 445 untuk graf planar dari buku Reinhard Distel edisi kelima. Beberapa definisi ini sudah dijelaskan oleh teman-teman saya sebelumnya, jadi bisa kita skip ya. Nanti saya mau langsung pakai aja, tapi saya kasih ilustrasi dulu supaya lebih paham. Jadi kalau misalnya kita punya graf G yang merupakan subdivisi dari X, ya kita sebut G ini sebagai suatu TX, ketika kita menambahkan titik-titik gitu ya di sisi yang sudah ada gitu di X. Ya, jadi di sini kita tambahkan titik-titik. Kemudian kalau misalnya G itu merupakan subhimpunan dari suatu graf yang lebih besar, kita katakan dia sebagai graf Y ya. Sementara G diperoleh dari subdivisi dari X, berarti X adalah minor topologi dari Y. Nah, sebaliknya, kalau kita punya graf G yang titik-titiknya bisa kita partisi menjadi himpunan titik-titik terhubung Vx ya. Nah, di X, jadi misalnya di sini si Vx ini kita kumpulkan gitu ya, jadi titik X, si Vz kita kumpulkan jadi titik Z dengan tetap mempertahankan ketetanggaannya. Dan kalau G itu adalah subhimpunan dari graf yang lebih besar, yaitu graf Y, maka kita katakan G itu sebagai model dari Y dan X-nya adalah minor dari Y. Itu yang cukup penting. Kemudian ada 3 lemma yang akan saya gunakan untuk membuktikan lemma 445. Dan sebenarnya pembuktian ketiga lemma ini juga sudah dijelaskan oleh teman-teman saya sebelumnya, nanti linknya akan saya cantumkan di bawah ini. Jadi kita mau langsung pakai aja. Ya, bunyinya apa sih lemma 442? Graf G akan memuat K5 atau K33 sebagai minor jika dan hanya jika G memuat K5 atau K33 sebagai minor topologi. Kemudian lemma 443, setiap graf terkoneksi 3 yang tidak punya minor K5 atau K33, dia pasti graf planar. Lemma 444, kalau kita punya himpunan dari graf-graf yang terkoneksi 3, kita sebut sebagai X cantik, dan G adalah graf dengan separasi sejati V1, V2, yang berorde konektivitas G-nya itu kecil sama dengan 2, jadi kalau G-nya maksimal sisi yang tidak memuat minor topologi di X, maka G1 dan G2 yang merupakan subgraf terinduksi dari V1 dan V2, itu juga akan maksimal sisi dan tidak punya minor topologi di X cantik ini ya. Dan irisan dari G1 G2 adalah suatu sisi atau K2. Nah, bunyi dari lemma 445 yang mau kita buktikan adalah jika G adalah graf yang titik-titiknya banyaknya lebih atau sama dengan 4 dan G maksimal sisi yang tidak memuat K5 atau K33 ya ataupun subdivisi dari itu, maka G adalah terkoneksi 3. Nah, kita mau buktikan dengan alur, kita misalkan dulu ya banyaknya titik lebih sama dengan 4 dan G-nya maksimal sisi tadi ya syaratnya di mana G-nya tidak memuat K5 ataupun K33. Jadi di sini kita akan buktikan G terkoneksi 3 menggunakan induksi kuat pada banyaknya titik G. Nah, untuk langkah basisnya kita misalkan banyaknya titik G itu ada 4, berarti G-nya adalah graf K4 di sini. Kita tahu bahwa graf K4 ini dia tidak memuat subdivisi dari graf K5 yang ini ya, yang tidak planar ataupun graf K33 yang juga tidak planar ya. Jadi secara trivial ya, kita bisa katakan K4 ini dia maksimal sisi karena dia tidak memuat ini di sini. Nah, kemudian tadi di langkah basis kita perhatikan nih K4 itu kan dia konektivitasnya derajatnya 3 ya masing-masing titiknya. Nah, jadi terpenuhi nih kalau tadi banyaknya titik itu 4, G-nya maksimal sisi dan tidak memuat K5 K33, berarti dia terkoneksi 3 ya karena setiap titiknya terhubung dengan 3 titik yang lain. Nah, kemudian kita asumsikan karena kita pakai induksi, kita asumsikan bahwa hipotesis induksinya ini benar, berlaku untuk yang banyaknya titiknya itu dari 4 sampai kecil dari n-nya atau n-1. Nah, kalau G-nya maksimal sisi tidak memuat K5 dan K33, kita asumsikan benar bahwa G terkoneksi 3. Nah, dengan kontradiksi ya, kita akan buktikan dengan induksi tadi, kalau kita punya graf G yang titiknya itu ada n. Kemudian di sini kita misalkan kita punya tadi ya himpunan X cantik yang isinya adalah graf terkoneksi 3 supaya kita bisa menggunakan lemma 444 ya, yaitu di sini K5 dan K33 ya kan ini masing-masing terkoneksi 3 ya kalau kita lihat gambarnya di sini masing-masingnya terkoneksi 3. Nah, kita misalkan lagi G-nya maksimal sisi nih, tapi dia tidak memuat K5 dan K33. Jadi dia tidak memuat minor topologi X cantik.
Tapi kalau kita tambahkan suatu sisi pada G, dia bisa jadi akan memuat subdivisi K5 atau K33 gitu. Nah, tadi kita pandang dia sebagai partisi ya, supaya kita bisa pakai lemma 444, partisi dari G1 gabung G2, yang di sini dia memuat separasi sejati V1 iris V2 ya, kita sebut separasinya sebagai S, kemudian S itu anggotanya adalah X dan Y ya, jadi ordernya 2. Nah, X dan Y ini titik-titik dari si ini ya, si grafnya di G. Ya, berarti dia adalah vertex cut dari G ya. Nah, perhatikan bahwa banyaknya titik di setiap partisinya tentu saja lebih kecil ya dari G-nya. Karena kita bikin jadi 2 partisi. Nah, kita andaikan G tidak terkoneksi 3. Nah, kita mau pakai kontradiksi nih. Kalau G tidak terkoneksi 3, berarti konektivitasnya tentu kecil atau sama dengan 2 ya. Menurut lemma 444, berarti kan ini memenuhi ya, G-nya maksimal sisi, dia tidak memuat minor topologi X cantik ya, ordernya juga kecil atau sama dengan 2. Ya udah, berarti partisinya juga maksimal sisi. Jadi G1, G2 maksimal sisi dan tidak memuat K5 dan K33 ya. Kemudian irisannya berupa sisi ya, irisan dari G1, G2 adalah sisi XY, di mana XY-nya tadi vertex cut dari G. Nah, akibatnya masing-masing partisinya itu akan berupa segitiga atau subgraf yang terkoneksi 3 sesuai asumsi dari hipotesis induksi kita, karena dia memenuhi ya, dia maksimal sisi, dia tidak memuat si X cantik tadi. Nah, berarti ada 2 kemungkinan ya kalau dia berupa segitiga. Kita tahu nih kalau segitiga kan bisa digambarkan di bidang ya. Berarti G partisinya tadi G1, G2-nya planar dong kalau dia berupa segitiga. Kalau dia terkoneksi 3, kita tinggal gunakan lemma 442 dan 443. 442 kalau misalnya dia tadi tidak memuat minor topologi X cantik, berarti dia tidak memuat K5 dan K33 sebagai minor. Nah, berarti dengan lemma 443, karena dia tidak memuat K5 dan K33 sebagai minor, maka partisinya itu planar ya. Jadi G1 dan G2 juga planar untuk kedua kasus ini. Nah, jadi sekarang kita gambarin nih G1 sama G2-nya, di mana sisi E-nya tadi itu adanya di perbatasan muka luar dari G, terus kita ambil 2 titik ya, Z1 di G1, Z2 di partisi G2, tapi Z1 dan Z2-nya nggak boleh sama dengan X dan Y ya. Nah, karena kemaksimalan sisinya tadi, kalau kita menambahkan sisi Z1, Z2 di G, maka G-nya akan memuat ya TK5 atau TK33 sebagai subgraf. Jadi kita misalkan H adalah subgraf dari G yang berupa TK5 atau TK33. Kasus pertama, kalau G ditambah sisi tadi Z1, Z2, dia memuat H ya, memuat TK5 atau TK33. Tanpa mengurangi perumuman, kita misalkan semua titik-titik cabang di H itu adanya di G1, bisa juga di G2 ya, sama aja. Kemudian kasus kalau misalnya XZ1 dan YZ1 ini adalah sisi di G1, ya otomatis G1-nya memuat H ya. Nah, tapi kalau XZ1 bukan sisi, gimana? Ya udah kita tambahin aja. G1-nya kita tambahin dengan suatu sisi. Dari kemaksimalannya tadi ya dia akan memuat H ya. Begitu juga dengan kalau YZ1-nya bukan sisi. Kalau ini bukan sisi G1, jadi kita tambahin aja dengan sisi ini ya. Jadi G1 ditambah YZ1, tentu dia juga memuat H dari kemaksimalannya tadi. Nah, berarti H tadi kan apa? Subgraf yang berupa TK5 atau TK33. Yang mana mereka tidak planar kan? Jadi harusnya sih nggak planar ya. Harusnya tadi kan G1 planar, tapi G1 ditambah XZ1 harusnya nggak planar. Tapi ternyata ketika kita lihat penggambarannya, jadi kalau disederhanakan gitu, ternyata dia planar. Ya, G1 tambah XZ1 itu planar, yang ini. G1 tambah YZ1 juga planar, jadi kontradiksi. Nah, begitu juga kasus 2. Kalau kita misalkan ada titik-titik cabang di H itu yang ada di G1, ada juga yang di G2 ya. Kita sebutlah di sini himpunan W1, yang ini himpunan titik W2. Nah, ada berapa lintasan sih yang mungkin yang menghubungkan titik-titik di H itu? Maksimal hanya ada 3 lintasan ya, yaitu lewat sini, lewat Z1, Z2, ya, kemudian lewat X, bisa juga lewat Y ya, dari W1 ke W2. Nah, karena hanya ada 3 lintasan berbeda yang mungkin, jadi kita nggak mungkin punya subgraf yang berupa TK5. Jadi maksimal pasti TK33 ya, karena kan di sini derajatnya hanya 3 ya. Nah, jadi di sini karena maksimal hanya 3, berarti kita klaim bahwa dia akan memuat TK33.
kalau kita tambahin sisi ini ya, 3 lintasan ini. Jadi 3 lintasan ini kita ganti jadi sisi. Nah, tapi perhatikan lagi ketika kita gambarkan ternyata tadi kan G tanpa mengurangi perumuman ya, G1-nya itu kan tidak memuat H gitu ya, tapi ketika kita tambahkan sisi harusnya dia memuat H. Jadi harusnya dia tidak planar karena H itu tidak planar. Tapi ternyata setelah digambarkan dia planar. Jadi kontradiksi lagi. Ya, artinya apa? Artinya pengandaian bahwa G tidak terkoneksi 3 itu salah. Jadi G haruslah terkoneksi 3. Maka lemma 445 terbukti kalau banyaknya titik itu lebih atau sama dengan 4 dan G maksimal sisi yang tidak memuat K5 dan K33, G haruslah terkoneksi 3. Terima kasih.